Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang memahami tipografi dalam desain grafis. Setelah pada pertemuan 5 kita menjelaskan materi tentang teori warna dalam desain grafis. Sekarang kita akan membahas memahami tipografi dalam desain grafis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara mendalam mengenai warna. Bagian warna mempengaruhi persepsi, emosi, dan pesan visual dalam sebuah desain. Hari ini kita masuk ke elemen kedua yang tidak kalah penting, yaitu tipografi. Tipografi adalah seni mengatur huruf agar dapat dibaca, dipahami, dan memberikan nuansa visual yang kuat. Sebagai desain grafis, Anda harus mampu menggunakan teks bukan hanya sebagai informasi, tetapi juga sebagai elemen visual yang memperkuat desain. Pengertian tipografi adalah kombinasi dari pemilihan jenis huruf atau font, penataan huruf, ukuran huruf, spasi antar huruf, kata dan baris, dan komposisi teks dalam layout. Tipografi bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan, menarik perhatian, menciptakan identitas, dan mengatur hierarki informasi. Kategori utama font yaitu sebagai desainer Anda wajib memahami beberapa kelompok utama, yaitu yang pertama ada serif. Contohnya seperti Times New Roman dan Garamond, memiliki kaki atau garis kecil di ujung huruf. Kesannya seperti elegan, formal, dan tradisional, cocok untuk majalah, buku, dan artikel panjang. Yang kedua ada sans serif, yaitu contohnya Arial, Helvetica, Roboto, tidak memiliki kaki. Kesannya yaitu modern, bersih, dan minimalis, cocok digunakan untuk UI, UX, website, poster modern. Yang ketiga ada script, contohnya Pacifico, Great Fibers, mirip tulisan tangan bersambung, kesannya seperti romantis, personal, artistik, cocok untuk undangan atau branding tertentu. Yang keempat ada display atau dekoratif. Contohnya yaitu Impact, bebas neue, bersifat dekoratif, unik, bahkan eksperimental. Kesannya yaitu seperti energik, kuat, dan eye-catching, cocok digunakan untuk judul poster atau billboard. Kita masuk ke struktur dasar huruf. Sebagai desainer profesional, Anda harus memahami autonomi huruf. Yang pertama ada baseline, yaitu garis tempat huruf atau sama dengan duduk. Yang kedua ada exhake, yaitu tinggal huruf kecil. Yang ketiga ada ascender, yaitu bagian huruf kecil yang menjulang ke atas. Yang keempat ada descender, yaitu bagian huruf kecil yang turun ke bawah. Yang kelima ada chapheik, yaitu tinggi huruf kapital. Yang keenam ada stem, garis tegak pada huruf. Dan yang terakhir ada counter, ruang kosong dalam huruf OPA. Ini akan membantu Anda memilih font yang konsisten dan mudah dibaca. Sekarang kita akan membahas hierarki tipografi. Hierarki membantu pembaca memahami alur informasi. Contoh pengaturan hierarki yang baik yaitu yang pertama, judul, ukuran besar dan paling menonjol, subjudulnya ukuran sedang dan tebal, isi teksnya yaitu ukuran normal, dan catatan kakinya ukuran kecil. Tanpa hierarki, desain akan membingungkan. Yang keenam yaitu kita akan membahas prinsip-prinsip tipografi. Setiap desainer wajib menerapkan prinsip tersebut. Yang pertama yaitu keterbacaan atau readability, yaitu pastikan teks mudah dibaca dalam paragraf panjang. Yang kedua ada kejelasan atau legibility, yaitu huruf harus mudah dikenali satu persatu. Yang ketiga ada konsistensi, gunakan maksimal 2 atau 3 font dalam satu desain. Yang keempat adalah kontras, gunakan kontras ukuran, ketebalan, atau warna untuk membedakan informasi. Yang kelima ada alignment atau perataan. 4 jenis alignment. Yang pertama ada left alignment, yaitu paling umum dan mudah dibaca. Yang kedua ada center alignment, yaitu cocok untuk undangan. Yang ketiga ada right alignment,
cocok untuk gaya unik, dan yang terakhir ada justify, yaitu terlihat rapi namun perlu hati-hati dengan spasi. Yang terakhir ada white space, yaitu area kosong di sekitar teks membantu pembaca fokus. Sekarang kita akan membahas penggunaan tipografi dalam berbagai media. Yang pertama ada poster. Judul harus lebih menonjol, font tebal dan mudah dibaca dari jauh. Yang kedua ada logo. Font menentukan identitas brand, yaitu yang pertama elegan sama dengan serif, modern sama dengan sans serif, friendly sama dengan rounded font, yang terakhir mewah sama dengan script. Media sosial, gunakan font sans serif dengan ukuran jelas dan tebal. Yang keempat ada UI atau UX. Font harus minimalis, konsisten, dan adaptif di berbagai ukuran layar. Tipografi dalam majalah, buku, dan artikel panjang. Media dicetak membutuhkan tipografi nyaman untuk dibaca lama. Karakteristiknya menggunakan serif. Ada 3 pilihan tulisan, yaitu yang pertama ada Times New Roman, Georgia, dan Garamond untuk keterbacaan optimal. Yang kedua, paragraf panjang butuh leading atau jarak antar baris yang cukup. Dan yang terakhir, struktur teks lebih formal. Tipsnya yaitu panjang paragraf ideal 40-70 karakter per baris. Hindari garis-garis baris yang terlalu rapat, dan untuk judul dan subjudul boleh menggunakan sans serif agar lebih modern. Tipografi dalam presentasi atau slide, yaitu audiens harus bisa membaca teks hanya dalam 1-2 detik. Karakteristiknya yaitu ukuran huruf cukup besar, minimal 24 pt untuk isi. Gunakan sans serif seperti Arial atau Calibri. Teks harus ringkas, hindari paragraf panjang. Kesalahan yang harus dihindari yaitu menggunakan font white win di atas background terang, meletakkan teks tepat di atas gambar tanpa area gelap atau terang. Tipografi dalam infografis, yaitu infografis harus menyampaikan data secara cepat dan menarik. Karakteristiknya yaitu kombinasikan font besar atau angka atau data penting, gunakan bold pada poin yang ingin ditekankan, dan warna teks harus mengikuti kode warna infografis agar harmonis. Tipografi dalam banner iklan, offline ataupun online, yaitu tujuan utama adalah menarik perhatian seketika. Karakteristiknya yaitu judul harus sangat besar dan mudah dilihat, digunakan jenis font yang sangat jelas dan tebal, dan kalimat ringkas agar mudah dibaca saat melintas. Tipsnya, perhatikan cara baca, misal banner besar dibaca dari 5-10 meter. Nah, sekarang kita akan membahas kesalahan umum dalam tipografi. Sebagai desainer pemula, hindari beberapa kesalahan yang akan membuat poster atau media sosial atau logo kalian menjadi jelek. Yang pertama yaitu menggunakan terlalu banyak font, lebih dari 3 font. Yang kedua ada spasi huruf terlalu rapat. Yang ketiga ukuran huruf terlalu kecil. Yang keempat ada campur aduk serif atau script atau tambah dekorasi berlebihan. Yang kelima ada teks tidak rata atau alignment kacau. Dan yang terakhir kontras warna buruk antara teks dan background. Nah, studi kasusnya yaitu seperti contohnya ada poster open music. Kesalahan yang sering muncul adalah jenis kecil, judul kecil dan tidak terlihat, salah hierarki, menggunakan font script untuk isi paragraf, susah dibaca, teks warna biru tua di background hitam, kontras sama dengan buruk, terlalu banyak font berbeda sama dengan desain berantakan. Nah, solusinya yaitu gunakan 2 font saja, perbesar judul 3 kali lebih dari ukuran isi, ketiga gunakan sans serif untuk paragraf, dan yang terakhir gunakan warna putih atau kuning untuk kontras tinggi. Nah, untuk penutup materi kita pada pagi hari ini yaitu tipografi bukan selalu sekedar memilih huruf, tetapi mengolah teks menjadi visual yang komunikatif. Seorang desainer
Seorang desainer yang ahli tipografi mampu memperkuat pesan tanpa harus menambahkan banyak elemen visual. Baiklah, itu saja materi kita pada pertemuan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.